Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, pada hari ini Kamis 11 Februari 2021, kabar baik firman Tuhan menyapa kita dari Mazmur pasal 27 ayat 1. Ayat harian hari ini, Kamis 11 Februari 2021, yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sepertinya Daud dalam nas kita pada pagi hari ini menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, bahkan tekanan hidup. Bila kita baca satu perikop atau pasal 27 ini, pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh Daud datang dari luar dirinya. Dan tantangan itu, saudara, amatlah berat. Mulai dari ayat 2 sampai ayat 6 dikatakan bahwa penjahat-penjahat datang menyerang aku. Para tentara berkemah mengepung aku. Peperangan melawan aku. Apa yang dihadapi oleh Daud ini, saudara, bukanlah perkara yang mudah. Hidupnya sedang dalam kesulitan, dalam ketakutan karena ancaman bahaya. Lalu ketika Daud dirundung oleh masalah dan pergumulan itu, apakah yang dilakukan oleh Daud? Apakah dia putus harapan? Apakah Daud menyerah? Apakah dia meninggalkan Tuhan, menghujat Tuhan? Apakah Daud berkata bahwa Allah itu tidak adil, Allah tidak peduli? Tidak, saudaraku. Justru dalam pergumulan yang dia hadapi, di dalam kesesakan, di dalam tekanan, di dalam bahaya, di dalam ancaman kematian, Daud melihat di dalam imannya bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi keselamatan baginya. Tidak ada yang lain, saudaraku. Di dalam keraguan, di dalam kebimbangan, pojok ni pikiran, bahkan sampai kebingungan, bahkan tidak bisa lagi berpikir jernih karena nyawa sudah berada di ujung tanduk, sepertinya terasa gelap dan hampa. Daud berkata bahwa Tuhanlah terangku. Ia menempatkan iman percayanya kepada Allah yang akan terus menerangi hatinya, menerangi hidupnya, sehingga ia bangkit dari pergumulan dan persoalan yang dia hadapi. Ia percaya, saudaraku, bahwa terang itu, yaitu Allah, akan memberinya jalan keluar. Bersama terang Allah, Daud mampu menghadapi badai yang sangat besar dalam hidupnya. Tak satu pun yang menjadi keselamatan bagi Daud kecuali Tuhan sumber selamat. Baginya, saudaraku, hanya di dalam Tuhanlah ia merasa tenang, teduh, dan aman. Itu sebabnya Daud berkata, kepada siapakah aku takut? Saudaraku yang terkasih, Daud melihat bahwa peristiwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya, Allah selalu berada di atas peristiwa itu. Maka Daud dalam tantangan dan pergumulan yang ia hadapi, ia tidak menggali tanah untuk tempat bersembunyi dan membangun tembok besar dan tinggi untuk melindungi dirinya dari ancaman musuh. Tetapi Daud membangun benteng iman. Maka Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Daud tahu, saudaraku, bahwa Allah yang ia kenal itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti dan peduli tentang persoalan kehidupannya. Sehingga Daud dengan yakin berkata, terhadap siapakah aku gemetar? Baginya,
bersama Tuhan ia akan dimampukan memenangkan segala perkara. Saudara, mungkin engkau menghadapi pergumulan. Saat ini mungkin dibenci oleh orang lain, mendapat ancaman dalam pekerjaan, atau barangkali difitnah, saudaraku. Atau jangan-jangan hari ini hidupmu dan keluargamu terancam oleh karena dampak COVID-19. Engkau masih berduka mungkin karena ditinggal oleh orang-orang yang engkau kasihi. Atau pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sedang berbaring di rumah sakit atau sedang pemulihan di rumah, tak berdaya menghadapi sakit keras yang tak kunjung sembuh. Firman Tuhan hari ini berkata, jadikanlah Allah sebagai benteng perlindunganmu. Jadikanlah Allah sebagai terang atasmu. Jadikanlah Allah yang menaungi dan memelihara hidupmu. Sehingga di dalam kehidupanmu, di dalam doamu engkau terus mampu mengucap syukur. Jadikanlah Allah menjadi pelindung dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Sebab Allah tahu apa yang di dalam hatimu, saudaraku. Sebab sehelai rambut kita pun tidak ada yang luput darinya. Jika di dalam iman yang kokoh itu engkau meletakkan hidupmu kepadanya, sama seperti Daud dalam nas kita hari ini, maka di sana kita akan mendapatkan kekuatan baru, di mana rasa takut, rasa gemetar yang menghampiri hidupmu, hidup kita Bapak Ibu akan segera dipulihkan. Karena di sana ada Allah menyertai dan melindungimu. Saudara, lihatlah Daud. Di akhir dari pasal 27 ayat 13 sampai 14 itu, dia katakan begini, sesungguhnya aku percaya melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dengan iman percayanya, ia boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus menaunginya. Sehingga pergumulan dan persoalan apapun, Daud bisa menangkan hanya bersama dengan Tuhan. Mari hidup di dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dalam pergumulan dan persoalan hidup kami. Ada Tuhan yang kuat dan kokoh, yang dahsyat, yang memberikan kami keselamatan, kedamaian, ketenangan hati. Berkatilah kami satu hari ini dalam memenangkan segala pergumulan kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan dari sekolah minggu dan lansia dimanapun berada. Kiranya kasih-Mu menaungi menyertai kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.